Assalamualaikum sahabat semua, adik-adikku semua dan juga bunda-bunda. Kali ini Kak Supri ingin berbagi ilmu tentang penjumlahan pecahan dengan dua bentuk soal yang berbeda, dengan juga dua metode penyelesaian yang berbeda. Bagaimana videonya? Mari kita simak video berikut ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. Bunda-bunda semua, adik-adik semua yang belum klik tombol like ataupun subscribe, tolong klik ya karena yang sifatnya gratis dan juga selalu mendukung Kak Supri untuk selalu maju, berkembang serta bermanfaat tentunya. Nah, bunda-bunda mari kita mulai ya. Ketika bunda-bunda dan juga adik-adik melihat soal seperti ini ya, 2/5 tambah 3/2 ini bisa kita selesaikan dengan dua metode. Metode pertama menggunakan metode kupu-kupu. Metode kedua menggunakan metode yang penjumlahan yaitu metode lama. Nah, bagaimana sih bentuk metodenya? Mari kita mulai dari metode pertama yaitu metode kupu-kupu. Nah, kita buat soalnya lagi. Kita tulis lagi ya. 2/5 tambahkan 3/2. Kita gunakan metode kupu-kupu untuk menjawab pertama ya. Nah, bagaimana sih bentuknya? Metode kupu-kupu seperti ini. Bagian atas pembilang ini kita kalikan penyebut di bagian yang kedua. Jadi seperti ini ya, metode kupu-kupu. Nah, 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 5 sama dengan 15. Kemudian yang bagian bawah penyebutnya kita cari KPK-nya. 5 dan 2 berapa sih KPK-nya? 5 dan 2 KPK-nya adalah 10. Terus Kak Supri bagaimana Kak bisa menemukan angka 10 tadi? Nah, bisa teman-teman simak di video Kak Supri yang awal-awal dulu tentang bagaimana cara mencari KPK. Jadi hasil dari 2/5 tambah 3/2 sama dengan 19/10. Itu kalau kita cari menggunakan metode kupu-kupu. Metode yang kedua adalah metode lama yang paling sering kita gunakan di waktu SD dulu. Yang pertama seperti ini, kita tulis lagi soalnya ya. 2/5 tambahkan 3/2. Ini metode klasik tapi sangat mudah untuk dipahami. Kita tulis lagi. Nah, jadi pertama kali kita harus mencari KPK dulu. KPK dari 5 dan 2. Nah, tadi kan 10 ya. Jadi 10 dan 10. Kalau metode ini metode klasik dengan cara menyamakan dulu penyebutnya, baru kita bisa menentukan hasilnya. Setelah ketemu KPK-nya, penyebutnya sama, maka barulah kita hitung 10 ya. 10 dibagi 5 berapa? 2 kali 2 berapa? Nah, kemudian 10 bagi 2 berapa? 5 kali 3 berapa? 15. 4 tambah 15 sama dengan 19/10. Nah, bagaimana bunda-bunda, adik-adik semua? Sama kan? Metode kupu-kupu dan metode klasik sama hasilnya. Nah, untuk metode yang paling cepat, kelihatannya kok metode kupu-kupu ya. Nah, untuk adik-adik bisa memilih metode yang mana yang akan digunakan di pembelajaran adik-adik di sekolah. Nah, adik-adik mari kita lanjut kepada soal yang kedua. 4/3 tambah 3/2. Kita tulis lagi soalnya ya. Untuk menggunakan metode pertama yaitu metode kupu-kupu. 4/3 tambah 3/2. Nah, ingat metode kupu-kupu yang kita gunakan pertama adalah bagian sini kita kalikan dengan bagian bawah. 4 kali 2 sama dengan 8. Tambah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, 3 dan 2 KPK-nya adalah 6. Karena apa sih? Karena 3 kalau kita cari KPK-nya dan 2 KPK-nya maka akan ketemu di angka 6. Kemudian kita tambahkan 8 tambah 9 dengan 17/6. Ini metode kupu-kupu. Kemudian metode klasik yang kedua. Kita tulis lagi soalnya ya. 4/3 tambah 3/2. Nah, metode klasik ini lebih panjang karena kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 3 dan 2 ini berapa sih KPK-nya? 3 dan 2 KPK-nya adalah 6. 6 juga karena untuk menyamakan penyebutnya barulah kita baikkan. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 4 sama dengan 8.
6 bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. 8 tambah 9 sama dengan 17/16. Sama kan? Jadi kedua metode ini sama-sama hasilnya dari soal-soal yang berbeda pun ini akan tetap sama hasilnya. Tinggal adik-adik dan bunda-bunda bisa cari metode manakah yang paling simpel dan paling pendek untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah adik-adik semua. Demikian dari Kak Supri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.